sudah mati. Forum Bangsa Minahasa menggugat karena matinya Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ini. Kalian disumpah, para penegak hukum disumpah untuk menjalankan hukum itu. Presiden tidak boleh tutup mata dengan hal-hal seperti ini, karena kami tidak mau rakyat Minahasa akan menjadi korban. Dalam arti apa? Diadu domba, diadu domba, diadu domba. Mungkin bisa besok, mungkin bisa lusa, mungkin bisa bulan depan, mungkin bisa tahun depan. Tora akan perang saudara, Tora akan perang agama. Ini ada rumah makan Padang di dekat sini. Sudah ramai hashtag mau persekusi rumah makan Padang. Saya bilang semua sama mereka, kami bukan seperti mereka. Saya sudah bilang kami tidak mau perang saudara, kami tidak mau perang agama. Jangan ladenin. Kalau memang pemerintah tidak menindaklanjuti hal ini dengan serius, maka kami bangsa Minahasa akan siap mendukung Papua. Betul? Betul? Kalau aspirasi kami, tuntutan kami tidak didengar oleh pemerintah pusat, jangan salahkan, bukan hanya Sulawesi Utara yang akan meledak, yang akan pecah itu akan semua provinsi. Karena kami selama ini dianggap minoritas. Kami dianggap minoritas. Tahun ini, coba lihat berapa kasus intoleran. Tahun ini, anak kelas 6 SD meninggal hanya karena dia berbeda agama, beragama Kristiani. Kemana pemerintah pusat? Kemana Menteri Agama? Maka kami sebagai bangsa Minahasa menggugat, dalam arti kata, kembalikan dulu ini Bhinneka Tunggal Ika, baru kami kembalikan suku bangsa Minahasa yang bisa kembali ke NKRI. Daripada gugatan NKRI harga mati, tapi Bhinneka Tunggal Ika sudah mati. Bagaimana rumusnya? Atas dasar Bhinneka Tunggal Ika sudah mati, maka kami datang turun di sini, tidak bawa nama agama, tidak bawa nama apa. Karena kebetulan yang dipersekusi adalah umat Kristiani, dan mayoritas di sini di tanah Minahasa adalah umat Kristiani. Saya hormati, sebenarnya ini yang saya harapkan, penjagaan seperti ini. Jangan rumah orang lagi dalam Undang-Undang 29 ayat 2 1945 masuk dalam konstitusi warga negara untuk beribadah. Kalian disumpah, para penegak hukum disumpah untuk menjalankan hukum itu. Kami Pak tidak disumpah, tapi kami berada di sini karena kecintaan kami kepada NKRI. Atas dasar itulah kenapa kami memakai nama Forum Bangsa Minahasa menggugat karena matinya Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ini. Pemerintah daripada Presiden harus fokus. Ini ada rumah makan Padang di dekat sini. Sudah ramai hashtag mau persekusi rumah makan Padang. Saya bilang semua sama mereka,
Kami bukan seperti mereka. Rumah makan Padang ini sudah berada, saya tahu, sudah lama ada di sini. Jadi kami bagian, mereka bagian daripada kami. Yang kami tuntut adalah menjaga kedaulatan. Kami tidak mau rakyat Minahasa akan jadi korban hanya karena politik dan intelijen daripada asing dan intelijen politik daripada negara sendiri. Kenapa saya bilang begitu? 1 bulan 3 kali berturut-turut, bahkan Bapak harus tahu, ada anak SD yang meninggal karena dibully karena dia hanya beragama Kristen, dan itu terjadi di Jawa Barat. Jadi kami datang ke sini mau meminta tuntutan kami. Yang pertama, pemerintah harus tegas. Pemerintah tidak boleh tutup mata. Presiden tidak boleh tutup mata dengan hal-hal seperti ini, karena kami tidak mau rakyat Minahasa akan menjadi korban. Dalam arti apa? Diadu domba. Mungkin bisa besok, mungkin bisa lusa, mungkin bisa bulan depan, mungkin bisa tahun depan. Tora akan perang saudara, Tora akan perang agama. Maka saya sampaikan kepada mereka, jangan mau terpancing perang agama atau perang saudara. Kalau negara terus tidak mau menindaklanjuti hal-hal seperti ini, saya cuma bilang, kami tidak mau jadi korban politik. Bangsa Minahasa bukan bangsa bodoh. Jadi kalau ini tidak ditindaklanjuti, pemerintah diam. Saya sudah bilang, kami tidak mau perang saudara, kami tidak mau perang agama. Jangan ladenin. Kalau memang pemerintah tidak menindaklanjuti hal ini dengan serius, maka kami bangsa Minahasa akan siap mendukung Papua. Betul. Perang saudara yang terjadi, itu tuntutan kami yang pertama. Yang kedua, turun, kedua, ketiga sampai jadi copot. jadi copot Menteri Agama, karena Menteri Agama tidak bisa melindungi sesuai dengan kerja voksinya, yaitu para aparat penegak. Tegas, hukum adakah pada kalian? Jangan sampai hukum jadi patoran. Hukum ada pada kalian. Kalian disumpah atas dasar hukum. Kalian disumpah atas untuk menegakkan hukum. Kalian disumpah untuk NKRI. Kalian disumpah untuk kedaulatan NKRI. Kami tidak pernah disumpah untuk NKRI harga mati. Tapi kami mencintai NKRI ini. Atas dasar daripada itu, kami meminta kepada aspirasi kami. Kami tidak mau Minahasa, bangsa Minahasa ini diadu domba. Kami tidak mau bangsa Minahasa ini dijadikan lebih banyak lagi. Pegang kita pencar, dan kami akan alasannya kami turun sekarang. Yang sudah disampaikan, dan dari pihak pimpinan kami dari Polda Sulawesi Utara memintakan kepada perwakilan mungkin 9 orang dari panglima-panglima yang ada, korlap-korlap yang ada untuk masuk di dalam untuk menyerahkan tuntutan yang akan diterima langsung oleh pimpinan dari Polda Sulawesi Utara. Namun demikian, sambil menunggu yang lain diterima di dalam, kami minta kepada teman-teman saudara-saudara yang lain untuk tetap tertib, memberikan akses jalan kepada pengguna-pengguna jalan yang lain. Saya kira itu dari kami. Untuk penjelasan resminya nanti akan diterima oleh pimpinan kepada perwakilan. Terima kasih. Shalom. Oke, Salam saudara-saudara, baru saja kita menonton tadi videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai selesai. Jangan lupa teman-teman, video ini di-share sebanyak mungkin agar video ini viral dan pemerintah mendapat perhatian tentang video ini. Karena saya percaya apa yang mereka sampaikan itu juga adalah suara rakyat, khususnya minoritas orang Kristen dan agama-agama non-Muslim lainnya. Nah, apa yang disampaikan oleh tadi seorang panglima ini?
yang mewakili bangsa Minahasa, mereka marah karena mereka melihat bahwa di negara ini, ya, pemerintah sepertinya tidak adil terhadap masyarakat minoritas. Mereka menganggap minoritas dan mayoritas, lebih utama mayoritas dari minoritas. Sehingga dalam hal keadilan pun, ya, sepertinya kurang adil terhadap minoritas. Contohnya begini, bagaimana yang sering sekali terjadi, bahwa gereja-gereja orang Kristen sering sekali ditutup, dibubarkan, diganggu. Dan dalam setahun, kalau kita hitung, terus berturut-turut, sering sekali perlakuan yang tidak adil ini terjadi. Tetapi pemerintah seolah-olah diam. Pemerintah seolah-olah tidak tegas menanggapi hal tersebut. Yang pertama, agar tidak lagi terjadi yang namanya intoleran, maka SKB 2 Menteri itu yang selama ini ditekankan, yang selama ini menjadi alat bagi kaum intoleran, itu dihapus saja. Ya, agar apa? Orang Kristen bebas, ya, untuk beribadah. Karena untuk beribadah sebenarnya secara logika kita tidak perlu izin kepada siapapun, termasuk kepada pemerintah. Karena itu urusan kita, pribadi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Nah itu, ya. Bahkan banyak lagi hal-hal yang timpang yang kita lihat di negara ini. Contohnya kalau kita lihat video-video yang viral di media sosial. Kalau orang Kristen, ya, yang membahas kitab mereka, maka orang Kristen ini akan ditangkoi. Seperti yang sudah baru-baru ini terjadi, anak Batak ditangkoi, Saifuddin Ibrahim, dan bahkan banyak lagi apologet kekristenan. Tetapi kalau mereka yang membahas Alkitab kekristenan aman-aman saja. Lihat bagaimana Juma, lihat bagaimana Ustadz Abdul Somad yang pernah mengatakan di dalam salib ada jin kafir. Lihat bagaimana Nandar, mereka terus mengolok-olok iman kekristenan. Tapi lihat, pemerintah seolah-olah diam dan tidak memproses mereka. Ada apa? Kenapa orang Kristen minoritas dianggap seperti anak tiri, sedangkan mayoritas dianggap sebagai anak kandung? Nah inilah yang membuat, ya, suku Minahasa ini marah dan menyampaikan tegas bahwa pemerintah pusat harus menyikapi hal ini dengan serius. Bahkan bila perlu Menteri Agama dipecat karena tidak bisa menanganinya dengan serius. Bahkan mereka juga marah mengatakan, kami bangsa Minahasa akan mendukung kemerdekaan Papua, ungkap seorang Panglima Manguni. Saudara, dalam hal ini kiranya menjadi PR bagi pemerintah, khususnya pemerintah pusat, agar jangan sempat terjadi perpecahan ini. Kita tidak menginginkan perpecahan bangsa. Kita menginginkan agar bangsa Indonesia ini tetap bersatu. Untuk itu, pemerintah pusat harus tegas menyikapi hal ini sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, teman-teman, apa tanggapan saudara terhadap video ini? Silahkan isi di kolom komentar. Kiranya video yang saya bagikan memberikan bagi kita informasi penting dan juga pelajaran penting. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.